Siang peserta Finance Class 2020 volume ketiga dengan tema How to Develop VCP Product by Using Business Analysis Method. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Olivatia Rahmah, Board Finance IAS Indonesia sebagai moderator Finance Class yang ketiga, sekaligus Finance Class yang terakhir ya, penutup di tahun 2020 ini. Nah, sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan peraturan atau rules selama acara berlangsung. Nah, rules-nya itu yang pertama yaitu mohon dibaca dan diperhatikan agar dapat diterapkan saat webinar berlangsung. Pertama, seluruh peserta wajib standby on komputer atau mobile phone masing-masing pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat untuk join ke Google Meet. Yang kedua, seluruh acara dalam Finance Class ini akan dipandu oleh moderator. Yang ketiga, saat speaker berbicara, seluruh peserta wajib menonaktifkan mikrofon. Keempat, peserta dilarang sharing screen selama acara berlangsung, kecuali diizinkan oleh moderator. Yang kelima, peserta bisa bertanya melalui kolom komentar atau chat dengan format nama _LC_ pertanyaan. Keenam, dimohon tidak menuliskan kalimat yang mengandung unsur sara atau menghina. Ketujuh, diharapkan para peserta mengisi Google Form untuk keperluan sertifikat. Oke, dan saya akan mengingatkan lagi, kalau sertifikat ini akan dibuat berdasarkan nama-nama yang tertera di Google Form evaluasi. Jadi untuk mengisi evaluasi Google Form ini sangat penting untuk keperluan sertifikat teman-teman sendiri begitu. Nah, diingatkan lagi bahwa kita memiliki Finance Challenge yang mekanisme pelaksanaannya telah dikirimkan pada grup Finance 2020 untuk mendapatkan saldo GoPay sebesar 20.000 untuk 2 orang pemenang, dan saya akan membacakan dengan singkat rules-nya. Nah, siapkan screenshot webinarnya untuk jadikan story Instagram masing-masing, dan ketik kalimat Finance Class Yegati. Yegati ini merupakan bahasa Lombok yang berarti tenan kalau di bahasa Jawa, maupun kalau di bahasa Sunda gitu. Dan share dan tag IAS Indonesia, IAS_Indonesia, Nuha, dan The Local Enablers. Ini udah saya cantumkan juga ya di grup teman-teman. Dan juga saya akan mengingatkan, di akhir sesi ini akan ada kuis yang pastinya akan berhadiah juga gitu ya. Nah, sebelum dimulai, saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini yang sudah hadir, yaitu Kak Makmulatin Nuha. Halo Kak. Nah, yang telah siap ya Kak untuk menyampaikan. Ya, Halo. dan nanti udah siap ya Kak untuk menyampaikan materi hari ini. Ya, oke. Dan ada Kak Gita sebagai National Director IAS Indonesia. Halo Kak. Oh. Iya, halo. Oke, dan selain Kak Gita ada juga Kak Novi sebagai Vice Director of Finance yang telah hadir pada Finance Class yang ketiga ini. Oke, langsung saja untuk agenda yang pertama kita akan ada sambutan dari Kak Novi sebagai Vice Director of Finance, dan silakan dipersilakan Kak. Silakan untuk menyampaikan sambutannya Kak. Oke, ada ya suaraku? Ada Kak, ada. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi serta menjawab salamku di rumah masing-masing dengan ceria ya. Pertama-tama, aku mau ngucapin makasih banyak juga nih kepada Kak Nuha yang udah semangat banget nih Kak untuk berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua yang haus akan ilmu, insya Allah. Beliau ini merupakan Business Development Manager dari The Local Enablers. The Local Enablers itu sendiri merupakan wadah yang memiliki model pengembangan kewirausahaan untuk pemula, yang mana berbasiskan sosial ya Kak ya. Karena aku juga asli dari Sumedang nih Kak, jadi banyak banget ngedenger cerita-cerita pengusaha yang lahir dari didikan TLE ya Kak singkatannya. Semoga kita semua termasuk ke dalamnya mungkin ya. Amin. Nanti juga ada workshopnya, di mana workshopnya itu memakai aplikasi Mural yang teman-teman pokoknya harus explore sebanyak-banyaknya. Lalu aku mau ngucapin makasih banyak juga kepada teman-teman karena titipan juga nih dari panitia yang berbisik. Katanya makasih banyak banget.
karena udah mengikuti kelas ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan diamalkan di tempatnya masing-masing. Jangan lupa juga untuk ikutan Finance Challenge minggu ini, karena kan dari awal udah bahasa Sunda, terus bahasa Jawa, sekarang bahasa Mataram nih, bahasa Lombok yang diekspor langsung dari Onram. Jadi jangan lupa untuk diikuti juga ya. Mungkin begitu ya, stay produktif semuanya, stay healthy juga, iya, stay beli kali. Bye-bye, makasih Sama-sama Kak Novi. Ya, terima kasih atas sambutannya untuk hari ini. Ya, semoga acara kita yang terakhir ini di tahun ini berjalan lancar lah ya Kak. Nah, selanjutnya akan ada sambutan dari Kak Gita sebagai National Director IES Indonesia. Silakan Kak Gita. Baik, terima kasih atas waktunya, Aul. Selamat pagi, teman-teman Familias. Aduh, ini padahal udah siang ya, harusnya logikanya udah pada makan siang, jadi harapannya masih pada segar. Udah jadi seger ya. Jadi walaupun hari Minggu, tapi kita semua siap gitu untuk mengikuti kelas finance hari ini bersama Kanuha. Saya pribadi juga mengucapkan selamat datang Kak, selamat join di IAS gitu. Semoga nanti selama beberapa jam ke depan teman-teman semua bisa ngikutin materi ini dengan baik. Nah, melihat tema hari ini ya teman-teman, bukan biasanya sih, karena tahun ini karena ya situasi tidak menguntungkan banyak pihak lah tahun ini, jadi penjualan VCP produk kita agak terhambat ya Po ya. Nah, tapi bukan berarti terus kita nggak belajar nih teman-teman. Karena dengan hari ini kita belajar, kita bisa nih nyiapin buat tahun depan. Siapa tahu nanti kita bukan hanya denger Citrong doang nih yang sustainable kan. Ada mungkin produk-produk lainnya yang mungkin malah baru produknya gitu. Jadi siapa tahu setelah hari ini maksudnya bukan teman-teman belajar bikin produknya, enggak, karena itu bukan tugas teman-teman, of course. Tapi gimana teman-teman, dari sisi marketingnya dan segala macamnya, saya mungkin bukan tempatnya buat ngomongin itu, karena Kanuha pasti lebih paham, lebih banyak. Jadi harapannya semoga teman-teman bisa belajar banyak dan ilmunya bisa diturunin lagi ke penerusnya besok. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Tetap semangat ngikutinnya dan interaktif juga. Once again, it's a safe space. Jadi teman-teman boleh banget on kamera supaya komunikasi kita lebih oke gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ul. Sama-sama Kak Gita, dan ya terima kasih banyak atas sambutannya yang keren ya. Yang penting kita harus semangat gitu ya untuk menjalani kelas hari ini. Karena betul banget di kelas hari ini bakal ada workshop yang jelas berbeda dan lebih keren gitu daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita udah mempersiapkan ini lebih keren. Apalagi ada pembicara kita yaitu Kak Makbulati Nuha yang benar-benar keren yang akan menyampaikan materinya sesaat lagi gitu ya. Nah, aku bakal jelasin dulu CV Kak Nuha juga ya. Dan Kak Nuha ini ternyata merupakan Business Development Manager dari The Local Enablers. Dan saya sedikit lihat juga ya di web The Local Enablers tentang The Local Enablers ini adalah ekosistem inklusif yang dirancang sebagai model pengembangan kewirausahaan pemula berbasis kewirausahaan sosial. Dan dalam ekosistem ini dikembangkan wadah dan tahapan aktivasi kewirausahaan yang dibangun dengan pendekatan terkini sehingga dapat melahirkan beragam usaha sosial yang memiliki dampak bagi masyarakat. Nah, singkatnya itu kali ya Kak ya tentang The Local Enabler ya. Iya, benar banget. Oke, dan mungkin karena ini agenda kita selanjutnya, yaitu yang utama, materi dari Kak Nuha, kita langsung cek aja CV-nya ya. Nah, mungkin udah muncul juga ya di layar teman-teman. Di sini ada CV-nya Kak Nuha. Kalau aku lihat di sini nih, profesional bio-nya itu I'm a digital media manager who has over 2 years of experience in the world of digital branding and creative writing. I strive to create the best content for brand and company that audiences will love gitu. Ini udah keren banget sih ya dari CV-nya kelihatan gitu. Career overview-nya Digital Media Manager di The Local Enablers dari Februari 2020 sampai sekarang. Terus sebelumnya jadi Community Development Officer masih di The Local Enablers, dan sebelumnya lagi jadi Data Entry Specialist
di Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia. Nah, ini skillnya banyak banget juga, leadership, project management, copywriting, desain grafis, social management, social media optimization, content strategy, dan problem solving. Nah, education-nya kakak ini lulusan dari Unpad ya kak, dari political science, ilmu politik mungkin ya? Sorry, benar, betul kayak gitu, dan keren juga nih nilainya sebetulnya ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Dan kalau SMA-nya di SMA IT Nur Hidayah. Langsung aja, biar gak memakan waktu yang banyak, ini Kak Nuha bisa langsung aja untuk mengambil alih tentang materinya. Disilakan Kak Nuha. Oke, makasih banyak Kakak Moderator. Sebelumnya, ini panitia kan yang presenting materinya? Iya Kak, aman ini. Oke. Udah itu kok. Sip. Kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Makbulati Nuha dari The Local Enablers. Tadi buat pengalaman segala macamnya udah disebutin sama kakak moderator. Sebelumnya di siang hari ini, makasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktu di siang hari di weekend ini untuk kita bisa belajar bersama-sama gimana sih cara kita untuk mengembangkan produk-produk di desa-desa binaan kita pakai pendekatan business analysis kayak gitu. Harapannya semoga di pertemuan kita hari ini kita bisa semakin dapat strong way-nya sih kenapa sih kita harus terus bergerak dalam hal pemberdayaan masyarakat kayak gitu. Oke, next. Oke, mungkin tadi sempat disinggung juga ya tentang the local enablers, dan aku yakin karena di sini isinya dari teman-teman dari berbagai universitas se-Indonesia, mungkin aku mau sedikit memperkenalkan gitu tentang the local enablers. Sebenarnya kalau secara bahasa, the local enablers itu adalah penggerak lokal, kayak gitu, pemberdaya lokal. Yang mana di dalamnya itu berisi anak-anak muda yang mereka itu memiliki kompetensi yang udah diasah di perguruan tingginya mereka masing-masing untuk mereka mau turun ke masyarakat untuk bergerak dan memberdayakan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kewirausahaan sosial kayak gitu. Jadi mungkin kalau saya juga sempat baca-baca tentang IAS IAS yang berkaitan dengan VCP itu kan kurang lebih sama ya, kita semangatnya itu semangat bagaimana kita terus mengglobal, tapi kita terus juga kaki kita berpijak ke bumi untuk terus memberdayakan masyarakat lokal kayak gitu. Jadi mungkin kita di sini punya kesamaan visi ya tentang bagaimana peran kita, apalagi anak muda, untuk terus berkontribusi buat masyarakat kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman boleh komen di kolom komentar ini pada asalnya dari mana aja, namanya siapa, terus daerahnya mana aja, dan kampusnya apa aja, kayak gitu. Biar aku tahu ini sebenarnya rata-rata pada dari mana aja sih. Oke, teman-teman bisa ketik di kolom chatnya ya, asal kampusnya. Gitu. Oke. Oke, ini ada yang dari Unpad, terus ada yang dari UB, ada Cita Kurnia, salam kenal. Ini juga ada yang dari UB, terus ada dari mana lagi? Kita cek ombak dulu ya, buat mengetes semangatnya di siang hari ini. Ada yang dari UMY, ada yang dari UGM, ada yang dari Unpad, IPB, UMY, Undip. Banyak banget ya, rame banget ternyata. Keren banget. Ada Unram. Oke, ada Mataram. Ini paling jauh di mana ya? Kalau di ada yang dari Aceh gitu nggak sih? Sumatera. Oke, UB, Unpad, Mataram. Wah, mantap sih. Oke, ada yang dari Undip juga. Salam kenal semuanya. Saya juga sebenarnya berasal dari, asalnya itu asal Batu, aku dari Solo. Dan sekarang tuh lagi di Bandung gitu. Mungkin sini ada anak UNS nggak ya? Mungkin kita bisa kenalan gitu.
Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Jadi aku tahu, oh ternyata teman-teman IAS ini ternyata dampaknya udah meluas di seluruh Indonesia gitu. Dan harapannya semoga pertemuan hari ini kita bisa makin semangat nih buat ketemu sama masyarakat-masyarakat dan kita membantu untuk memberdayakan mereka kayak gitu. Oke, selanjutnya next. Nah, mungkin aku juga mau memperkenalkan diri. Mungkin ini juga mau bantu, mungkin nambah insight juga ya. Aku yakin ke teman-teman IAS tuh juga nggak asing gitu tentang kenapa sih kita pemuda itu harus banget untuk turun ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Nah, kita punya model pemberdayaan yang bernama The Futures Model, yang mana ini dia adalah hasil dari penelitian founders dari The Local Enablers kayak gitu. Jadi founders The Local Enablers ini beliau tuh adalah wakil dekan dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian kayak gitu. Dan beliau menemukan dan memulai untuk bergerak di bidang pemberdayaan untuk mengajak anak muda itu melalui The Local Enablers itu udah kurang lebih sekitar 5 tahun ke belakang kayak gitu. Dan ini adalah pendekatan yang kita gunakan, di mana kita berusaha untuk mengurangi adanya gap antara masyarakat di pedesaan dengan masyarakat lokal, yang mana itu disambungkan tuh penjembatannya itu adalah anak-anak muda kayak gitu. Karena ketika anak muda nggak mau turun ke masyarakat, disitulah nanti tuh ada kesenjangan gitu, di mana antar pemudanya itu cuma berpikirnya fokus ke diri mereka sendiri, padahal masih ada banyak masyarakat yang mereka tuh butuh untuk dikembangkan kayak gitu. Ini ada pendekatannya, dan dari The Local Enablers sendiri tuh mereka pendekatannya lebih kepada di agroindustri ya kayak gitu. Mungkin kita kan di sini anak-anak pertanian. Nah, mungkin kita punya banyak kesamaan juga sebenarnya kayak gitu. Next. Oke. Kenapa anak muda? Di sini kemarin aku sempat banget diskusi sama seorang, ini ada anak ITB nggak sih? Nggak ada ya. Di sini tuh kemarin aku habis diskusi sama namanya Pak Brian. Pak Brian itu tuh dulunya itu adalah ketua bidang kemahasiswaannya ITB kayak gitu. Beliau ngasih sedikit insight tentang pendapat mereka, beliau tuh bahwa merasa bahwa anak muda, anak-anak di kampus itu mereka berpeluang besar untuk menciptakan suatu peradaban kayak gitu. Beliau menjelaskan tentang bagaimana kenapa tuh anak muda itu berpotensi itu kayak gitu. Teman-teman kenapa harus berpikir kenapa teman-teman tuh mumpung teman-teman masih kuliah itu memang harus, itulah masa-masa emas teman-teman untuk bisa mengembangkan diri teman-teman kayak gitu. Beliau tuh bercerita bahwa salah satu contoh bahwa anak muda ternyata mereka bisa berdampak ke perubahan dan juga peradaban baru, itu adalah salah satunya dengan contohnya itu adalah ketika teman-teman pasti tahu Hoshokro Aminoto kan. Beliau itu mereka melakukan pendekatan ke anak muda karena beliau yakin bahwa anak muda ini akan membangkitkan perubahan kayak gitu. Akhirnya beliau melakukan suatu melakukan suatu pendidikan ataupun mungkin Pak Hoshokro Aminoto ini punya lingkaran yang isinya itu untuk sharing knowledge dengan anak-anak muda yang cukup berpengaruh. Dan mereka tuh ada siapa aja? Ada Insinyur Soekarno, ada Muso, terus ada Kartosuwiryo, dan anak-anak muda inilah yang nantinya itu akan membentuk Indonesia sekarang kayak gitu. Dan Hoshokro Aminoto ini beliau tuh sangat sadar bahwa anak muda itu ada kelebihannya gitu. Salah satunya adalah mereka punya energi yang lebih, mereka punya tenaga, mereka punya pikiran yang siap untuk dituangkan gitu. Karena emang anak muda itu, kita masih muda itu sangat semangatnya untuk mencoba hal baru kayak gitu. Terus selanjutnya ada satu lain lagi adalah anak muda itu mereka punya kebebasan dalam berpikir gitu. Pikiran mereka itu masih merdeka gitu. Mereka masih belum terpapar sama yang namanya kondisi realitas kayak gitu. Maksudnya mereka masih idealismenya itu masih sangat menggebu-gebu gitu. Dan kedua keuntungan inilah yang harusnya bisa jadi kekuatan utama gitu. Apalagi kita anak muda untuk bergerak lebih gitu, karena potensinya tuh udah banyak, cuman sayangnya kalau cuman dibuang untuk hal-hal yang non faedah kan kayak sayang banget kayak gitu. Dan terus Pak Brian ini dia juga ngasih nasihat kepada saya gitu, ada 3 hal yang harus dikembangkan oleh
muda kayak gitu, halah teman-teman juga kayak gitu. Yaitu ada 3 hal, yaitu kapasitas intelektual, yaitu kemampuan berpikir. Bagaimana kita, kalau di kuliah kan kita diajarin untuk berpikir logis, kita harus berpikir struktural, kita harus berpikirnya runtut. Itu tuh tujuannya apa? Tujuannya untuk agar kita itu bisa ketemu yang namanya metode berpikir, kemampuan analisis suatu fenomena yang ada di sekitar kita kayak gitu. Itulah pentingnya kapasitas intelektual. Terus yang kedua itu ada kapasitas sosial. Kapasitas sosial itu adalah kemampuan dia untuk peka terhadap fenomena yang terjadi di sekitar mereka kayak gitu. Apa yang terjadi di lingkungan mereka. Mereka harus kapasitas sosial inilah yang harusnya membangkitkan keinginan seseorang tuh untuk meningkatkan rasa empati dia kayak gitu. Jadi dan kapasitas sosial ini nanti akan ketemu dengan kapasitas intelektual gitu. Di mana kapasitas sosial, di mana teman-teman melihat fenomena yang terjadi di lingkungan kita, kayak kemiskinan, ada masalah-masalah yang terjadi, teman-teman tuh nggak cuma sekedar, kasihan ya, ini doang ya, gitu. Tapi ketika teman-teman punya kapasitas intelektual, di situ ada pertemuan di mana teman-teman akan diasah kemampuan menganalisa fenomena itu untuk menjadi suatu solusi yang konkret, kayak gitu. Makanya 2 kapasitas ini sangat penting yang harus dimiliki oleh teman-teman, gitu. Jadi, teman-teman jangan sampai cuman fokus kepada misalnya kapasitas intelektual doang gitu, tapi juga harus bisa untuk mengasah rasa empatinya kayak gitu. Dan mungkin di IAS ini mungkin bisa memfasilitasi teman-teman dalam hal kapasitas sosial dan juga intelektual, dan ini yang harus terus dikembangkan kayak gitu. Terus apakah 2 kapasitas ini cukup? Jawabannya adalah enggak, dimana itu harus diseimbangkan dengan yang namanya kapasitas leadership kayak gitu, dimana teman-teman harus mampu untuk bisa memanage orang lain, bisa berkomunikasi ke orang lain, dan yang paling penting adalah teman-teman harus bisa menyampaikan gagasan teman-teman itu kepada orang lain kayak gitu. Karena disitulah dampak itu akan semakin melebar kayak gitu. Dan ini yang membedakan kapasitas leadership dengan kapasitas yang lain adalah kapasitas leadership tuh nggak bisa dipelajari lewat buku-buku, baca buku doang kayak gitu. Dimana dia harus dipelajari melalui praktek kayak gitu. Kayak teman-teman di sini mungkin di IAS itu adalah tempat yang paling pas banget untuk teman-teman mengembangkan 3 kapasitas ini kayak gitu. Kayak mumpung teman-teman masih mahasiswa, masih punya energi, masih punya banyak privilege sebenarnya sebagai seorang mahasiswa. Aku pernah nulis di Instagram aku, mungkin teman-teman bisa lihat, di mana teman-teman mumpung masih belum lulus tuh teman-teman harus benar-benar bisa mengeksplor kayak gitu terkait 3 kapasitas ini kayak gitu. Biar nanti pas abis lulus tuh teman-teman udah siap untuk menghadapi dunia pasca kampus dengan kepala tegak kayak gitu. Gitu deh. Next. Oke, ini dia. Dan anak muda ini mereka punya potensi segala macam. Mereka itu harus juga dibimbing, atau bahasanya mereka harus berkolaborasi dengan masyarakat yang lebih senior kayak gitu, yang misalnya lebih berpengalaman, lebih lebih punya ilmunya kayak gitu. Dan ketika kita melakukan ini adalah namanya kurva intervensi, di mana ketika ketika tidak ada kolaborasi, itu mereka akan cuman stagnannya pertumbuhannya itu sedikit gitu. Itu karena ketika anak muda bergerak sendiri tuh mereka hanya mengikuti alur kayak gitu. Tapi sedangkan ketika dia dikolaborasikan dengan orang yang lebih punya pengalaman, punya banyak ilmu yang udah dibuktikan lewat pengalaman itu, maka akan terjadi percepatan dampak kayak gitu. Itulah kenapa adanya teman-teman, apalagi dengan adanya PCP ini tuh sangat bagus banget gitu. Teman-teman bisa memberikan impact yang sangat nyata di masyarakat, dan itu akan membantu teman-teman juga untuk mengembangkan diri teman-teman kayak gitu. Oke. Nah, ini ada tahapan yang kita gunakan. Mungkin juga teman-teman IAS udah masuk ke tahapan yang 1, 2, 3, 4 ya. Ya, kita hari ini belajar tentang bagaimana cara kita mengaktifasi model bisnis agar usaha-usaha kita itu terus, produk-produk dari binaan kita itu terus melesat dan berkembang kayak gitu. Dan next.
Nah, ini adalah hasil impact yang udah dihasilkan dari The Local Enablers. Mungkin juga teman-teman IAS karena juga udah cukup senior juga ya, mungkin juga kurang lebih sama ya, begitu. Bahwa emang kita sebagai anak muda itu emang harus berkumpul bersama untuk melanjutkan perubahan yang ada di masyarakat. Walaupun emang itu secara eksplisit tidak terlihat, tapi kita setidaknya kita udah melakukan suatu langkah kecil untuk menuju ke arah perubahan, kayak gitu. Ya, itu next. Itu tadi sedikit semacam semoga itu bisa jadi jadi meluruskan strong way teman-teman gitu, bahwa teman-teman punya potensi yang cukup besar, yang mana ada banyak masyarakat yang bisa jadi peluang teman-teman untuk melakukan banyak kebaikan dan juga kebermanfaatan kayak gitu melalui ilmu-ilmu teman-teman kayak gitu. Apalagi bidang pertanian itu adalah salah satu komoditas yang cukup kalau saya sebagai anak politik tuh juga saya menyadari bahwa pertanian tuh banyak banget unsur politiknya kayak gitu, ada banyak permainan di dalamnya kayak gitu. Maka dari itu pentingnya anak muda yang mana mereka masih pada idealis, masih punya semangat untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Nah, itu disitulah kita tunggu peran teman-teman kepada masyarakat, apalagi dalam hal pertanian kayak gitu. Lalu yang jadi pertanyaan adalah gimana sih caranya kita untuk bisa mengembangkan usaha agar terus berkelanjutan. Kayak gitu. Mungkin teman-teman tadi pagi sempat ngobrol juga sama Novi, udah sempat ngepoin juga akun Instagramnya IAS Nasional, yang mana banyak banget ya produk-produk yang udah dijual, diusahakan untuk dikembangkan. Itu keren banget sih, karena emang jarang banget anak muda sekarang udah berpikir sekonkret itu gitu, sampai punya produk-produk yang mau dibantuin untuk menjualkannya kayak gitu. Mungkin aku bakal ngasih pakai sudut pandang bisnis, yang mana dimana produk-produk yang teman-teman sedang kembangkan itu sebenarnya kurang lebih sama banget sama bisnis sosial kayak gitu. Apa itu bisnis sosial? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Next. Oke, ini ada perbedaan antara bisnis konvensional sama bisnis sosial. Kalau bisnis konvensional, teman-teman bisa lihat di sini, di mana perputaran uangnya itu, perputaran profitnya itu adalah digunakan untuk keberlanjutan usaha itu sendiri, kayak gitu. Itu mereka terus bergerak, ya mereka akan fokus pada bagaimana mengurangi angka produk, mengurangi biaya operasional, tapi mereka bisa menghasilkan profit yang sebanyak-banyaknya, kayak gitu. Beda dengan bisnis sosial, next, yang teman-teman sedang kembangkan. Di mana bisnis sosial ini, teman-teman, fokusnya itu tidak hanya sekedar profit, di mana teman-teman berusaha untuk fokusnya adalah pemberdayaan. Di ujung kanan ini, membawa perubahan perluasan dampak, itu adalah orientasi bisnis sosial kayak gitu. Jadi bisnis ini tuh nggak cuma sekedar yang penting kita untung gitu, tapi lebih kepada seberapa besar masyarakat yang udah terberdayakan dari bisnis ini kayak gitu. Makanya dari The Local Enablers sendiri, tempat aku kerja itu juga berusaha untuk kita profit dapat, tapi kita juga memberdayakan kayak gitu. Dan semoga teman-teman di sini juga makin semangat lah ya dalam mengembangkan produk-produknya kayak gitu. Dan ini nah selanjutnya sebelum kita masuk ke metode bisnis analisisnya, saya mau memperkenalkan, mungkin ini teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang design thinking gitu. Di sini design thinking itu adalah pendekatan yang biasa kita pakai, di mana kita berusaha untuk memetakan masalah sosial yang ada dan kita berusaha untuk cari solusi yang paling baik gitu, dan yang paling bisa membantu untuk memberdayakan dan menyelesaikan masalah itu kayak gitu. Di design thinking sendiri itu ada 5 tahapan, yang mana ada 6 tahapan, yang mana diawali dengan kita berusaha untuk mengasah empati kita, mengobservasi si calon calon penerima manfaat kita tentang apa sih yang jadi masalah mereka kayak gitu. Terus kita coba mendefinisikan sebenarnya apa sih poin-poin yang harus kita ambil intervensi gitu, kita bantu. Dan kemudian dilanjut dengan tahapan ideasi, di mana kita memungkinkan untuk mengeluarkan ide-ide yang paling solutif, kayak gitu.
Dan setelah itu ditentukan satu kesepakatan bersama apa aja yang harus kita ambil dan dilanjut dengan prototyping atau perwarupa. Dan selanjutnya kita bisa menyelesaikan solusi itu. Kayak gitu. Jadi inilah pendekatan yang biasa kita gunakan. Ini design thinking sendiri itu adalah salah satu metode berpikir yang akan membantu kita itu berpikir tuh lebih lebih fokus kepada penyelesaian masalah, bukan kepada masalah itu sendiri kayak gitu. Tapi lebih kepada apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Next, selanjutnya kita masuk ke Canvas business model. Di sini ada yang pernah dengar business model Canvas belum? Mungkin teman-teman bisa komen ya. Ini Canvas business model ini mungkin di sini teman-teman ada yang punya usaha. Ini bakal sangat membantu teman-teman gitu untuk bisa mengembangkan usaha teman-teman. Nah, dan nggak cuma usaha teman-teman, tapi juga usaha dan desa binaan yang teman-teman pegang kayak gitu. Dan Canvas business model ini sebenarnya bukan suatu hal yang sangat paten, tapi lebih kepada sebenarnya metode tools untuk yang ngebantu kita untuk berpikir secara desain kayak gitu. Oke, selanjutnya next. Nah, ini ada social business model Canvas. Next. Nah, mungkin nanti untuk di workshop hari ini kita bakal langsung apply tentang gimana sih caranya pakai business model Canvas kayak gitu. Pakai aplikasi Mural yang udah mungkin teman-teman panitia udah sampaikan ke peserta ya. Dimana dari BMC ini tuh nanti teman-teman bisa dapat ya, bakal dapat titik, semoga dapat insight di titik mana sih yang sebenarnya itu perlu untuk dikembangkan kayak gitu. Karena BMC ini sendiri nggak cuman dibuat untuk kita memulai usaha aja, tapi lebih kepada bagaimana kita memastikan biar usaha kita itu terus melesat kayak gitu. Saya tadi Director IAS kan sempat nyinggung kan bahwa semenjak pandemi ini penjualan usaha teman-teman kan sedang menurun. Nah, kita bantu untuk memetakan sebenarnya nanti titik permasalahannya itu ada di mana sih kayak gitu melalui bisnis model Canvas ini. Oke, mungkin boleh next. Oke. Mungkin di sini tidak sedikit mungkin ya ada beberapa teman-teman yang baru mengenal dengan bisnis model Canvas gitu. Mungkin aku sedikit bantu untuk memperkenalkannya gitu. Jadi di sini ada 3 bagian penting dari bisnis model Canvas, yaitu di sisi kiri yang teman-teman lihat di sisi kiri yang di sebelahnya pembatasnya itu adalah yang warna merah. Di sisi kiri yang mana itu lebih fokus kepada bagaimana kita menciptakan nilai jual atau nilai tambah. Terus sedangkan yang di sisi kanan itu ada lebih kepada bagaimana kita menyampaikan nilai itu kepada pelanggan kita kayak gitu. Dan yang di tengah yang warna merah ini yang teman-teman lihat itu lebih kepada nilai apa sih yang ditawarkan dari sebuah produk itu sendiri kayak gitu. Dan teman-teman bisa lihat di yang kotak kanan itu nilai tambah ini tuh yang disebut dengan value proposition. Value proposition ini lebih kepada bukan kelebihan yang sifatnya itu ini produknya bagus, kualitasnya bagus, ini jahitannya rapi atau segala macamnya gitu, tapi lebih kepada value-nya gitu. Apa yang jadi nilai ada diferensiasinya gitu. Apa yang jadi membedakan produk ini dengan produk yang lainnya gitu. Misalnya kayak ada contohnya olahan keripik gitu. Apa yang ngebedain olahan keripik yang punyanya si A sama si B? Kayak gitu kan, karena sejatinya semua orang tahu kan keripik tuh ya ending-endingnya sama gitu. Yang ngebedain tuh apa? Yang ngebedain adalah value-nya. Mungkin ada nilai-nilai lebih yang itu tuh nggak bisa nggak bisa dilihat, tapi itu bisa disampaikan kayak gitu. Value itu dibangun dari apa? Dibangun dari, teman-teman bisa lihat di sini, dibangun dari solusi atas suatu permasalahan gitu. Jadi suatu produk itu tuh bisa bernilai jual mahal ketika di situ ada upaya untuk pengentasan masalah kayak gitu. Jadi ketika kita membeli barang, dia itu ngerasa bahwa aku ngebeli itu bukan untuk kebutuhan aku, tapi aku ngebeli karena aku ingin membantu mensejahterakan petani daerah Sumedang misalnya.
kayak gitu. Value itu yang menjadi nilai jual lebih suatu produk kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman belum kebayang, next. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana suatu value itu bisa disampaikan ke calon pembeli kita. Di sisi kanan itu ada produk dari Starbucks, di mana itu tulisannya kan kakao, tapi itu ada tulisan cashew nut atau kacang mete. Itu kan yang jadi suatu keunikan dari produk mereka kan, kayak gitu. Terus di sisi kiri itu ada brownies hand jelly, di mana karena kita ngelihat brownies kan pada umumnya terbuat dari tepung biasa kan. Nah, karena dia ngerasa ini ada produk yang berbeda, maka tepung hand jelly itu jadi di highlight, diperbesar dan di highlight gitu. Jadi biar orang-orang tahu, oh ternyata ini keunikan dari brownies yang lainnya gitu. Contoh lainnya adalah next. Di sini juga ada bagaimana mereka berusaha untuk menyampaikan value proposition itu lewat kemasan. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat coba lihat di produk-produk teman-teman yang udah teman-teman jual tuh apakah berusaha untuk menyampaikan value itu ke ke calon pembelinya kayak gitu. Nah, itu tadi salah satu contohnya. Kemarin itu juga aku sempat baca tentang produk dari Starbucks juga, tentang coklat. Tapi coklatnya itu unik gitu, dimana mereka itu ngasih tahu gitu bahwa coklat ini itu dibuat dari suatu desa di Bali, yang mana itu tuh dibikin oleh masyarakat lokal. Dan keterangan itu tuh dibangun di kemasannya itu gitu. Jadi orang tuh merasa tahu gitu dari mana asal si coklat ini. Dan itu perlu disampaikan karena value inilah yang jadi ciri khas dari masing-masing produk, dan jadi kelebihan buat teman-teman yang bergerak di social enterprise ya kayak gitu. Karena value itu semakin mahal tuh ketika value itu tuh bisa membantu memberdayakan atau meningkatkan taraf hidup orang lain kayak gitu. Gitu sih kurang lebih ya tentang value proposition. Itu adalah kalau di bisnis model Canvas tuh pengisiannya tuh diisi untuk di tahapan yang pertama kayak gitu. Selanjutnya, nah kita bahas dulu di sisi kanan tentang bagaimana kita menyampaikan nilai kepada pelanggan kita, yaitu ada 1, 2, 3, 4 isian yang harus teman-teman isi untuk coba teman-teman breakdown. Jadi gimana sih karakter ini, kita mulai dari sisi kanan dulu. Customer segment yang mana lebih fokus kepada siapa sih audiens kita kayak gitu. Dan itu harus di breakdown dengan sedetail mungkin. Dari umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, mereka memiliki minat apa, dan siapa di daerah mana mereka biasanya akan tinggal kayak gitu. Customer segment. Terus selanjutnya ada customer relationship, yang mana itu lebih kepada hubungan yang seperti apa sih yang mau teman-teman bangun gitu untuk mempertahankan customer itu gitu. Hubungan yang seperti apa? Ada 2 hal sih yang harus teman-teman pikirkan tentang bagaimana cara teman-teman untuk menggait customer baru, dan juga yang kedua adalah bagaimana cara teman-teman untuk bisa menjadikan si pembeli baru itu tuh beli lagi kayak gitu. Dan itu kan perlu ada treatment yang berbeda kan. Nah, itulah yang harus di breakdown di bagian customer relationship ini kayak gitu. Hubungan yang kayak gimana yang perlu dibangun ke customer kita kayak gitu. Terus selanjutnya kita bahas tentang channel atau saluran, lebih kepada bagaimana cara kita menyampaikan nilai-nilai atau produk kita itu ke customer kita gitu. Lebih kepada kalau bahasanya itu cara marketingnya gitu. Salurannya mau kita mau pakai apa? Apakah mau pakai marketplace, atau kita fokus aja di Instagram, atau fokus di Facebook mungkin. Nah, inilah yang teman-teman mungkin bisa coba petakan kayak gitu. Dan channel ini tuh harus disesuaikan dengan si customer segment itu sendiri. Karena nggak bisa ya kalau misalnya kita targetnya itu adalah ibu-ibu yang berusia 35 sampai 50-an kayak gitu. Tapi kita pakainya Instagram. Itu kan jadi ada suatu kesalahan berpikir gitu. Kan ibu-ibu kan nggak jarang kan yang pakai Instagram gitu. Rata-rata mereka pakainya adalah Facebook.
Jadi mau nggak mau kita yang harus menyesuaikan diri, channelnya ini tuh adalah kita menyesuaikan diri dengan customer kita, kayak gitu. Terus, dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita mau mendekat ke anak muda, kita kan nggak mungkin kan pakainya Facebook, atau nggak kita pakainya WA Group, kayak gitu. Kita bisa bangun lewat mungkin marketplace, atau di Instagram, kayak gitu. Balik lagi ke bagaimana audiens kita, kayak gitu. Karena kalau dari design thinking sendiri itu kita lebih berfokus pada si user kita, orang yang akan menggunakan produk kita, gitu. Kita harus berusaha empati ke mereka, kita harus berusaha memposisikan diri kita sebagai audiens kita. Kalau teman-teman bertanya, kenapa produk kita itu nggak laku, coba teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai pembeli. Apakah kita juga memiliki minat untuk membeli barang itu atau enggak? Gitu. Terus selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Yang mana sumber pendapatan tuh kalau bisa sih nggak cuma dari satu sumber aja ya, tapi bisa dari banyak kayak gitu. Contohnya gimana? Misalnya kita mau mengembangkan produk coklat lokal mungkin ya, coklat lokal. Kita fokusnya nggak cuma penghasilan tuh nggak cuma didapat dari si coklat lokal yang terjual gitu, tapi bisa aja kita melakukan pelatihan tentang bagaimana pembuatan coklat kayak gitu. Itu kan bisa jadi sumber pendapatan tersendiri kan. Karena suatu usaha itu akan lebih sustain tuh ketika dia punya banyak sumber pemasukan gitu. Oke, lanjut. Next. Itu tadi di sisi kanan yang lebih kepada bagaimana kita menyampaikan nilai. Terus yang sampingnya itu adalah lebih kepada bagaimana kita menciptakan nilai kayak gitu. Makanya di value proposition itu mereka terbagi dua. Ada yang bisa dilihat oleh customer, ada yang enggak, ada yang di-keep buat jadi rahasia perusahaan. Ini ada 4 bagian juga yang harus teman-teman coba petakan, yaitu aktivitas kunci. Kira-kira hal-hal apa yang harus kita lakukan gitu untuk bisa mengembangkan usaha kita biar usaha itu tuh produk itu tuh bisa punya nilai yang lebih yang tinggi gitu, nilai jual tinggi, makin tinggi kayak gitu. Itu yang disebut dengan aktivitas kunci. Terus selanjutnya ada sumber daya kunci, yaitu lebih kepada kita coba menginventarisir, sebenarnya kita tuh punya aset tuh apa aja gitu. Ada 5 hal yang bisa teman-teman coba petakan, yaitu berkaitan dengan money, method, terus ada machine, sama ada satu lagi apa ya? Ada satu lagi tuh ada, tapi aku lupa. Jadi itu lebih kepada SDM. Kita coba petakan ada berapa orang sih SDM yang terlibat dalam pembuatan produk itu. Kayak gitu. Dan kita harus tahu kapasitas si SDM itu kayak gimana. Kayak gitu. Terus yang kedua itu money, lebih kepada aset ataupun uang modal yang kita miliki. Uang yang ada di kas tuh kita berapa, yang bisa diputar untuk pengembangan produk tuh berapa. Kayak gitu. Terus selanjutnya tuh ada machine atau alat. Ini bukan mesin doang ya, tapi alat apapun yang bisa membantu untuk menggerakkan produk kita, kayak gitu. Terus selanjutnya ada metode atau metode atau lebih kepada mungkin teman-teman punya ciri khas sendiri bagaimana cara mengolah suatu produk, dan itu kan jadi suatu hal yang semacam SOP lah kayak gitu. Nah itu perlu teman-teman breakdown kayak gitu. Oke, itu tadi sumber daya kunci. Selanjutnya ada partner kunci. Partner kunci itu lebih kepada bagaimana kan kita dalam menjalankan usaha kan kita kita butuh melakukan sesuatu yang itu tuh nggak bisa dilakukan oleh diri kita sendiri kayak gitu. Kita perlu bantuan orang lain untuk bisa membantu memfasilitasi kita pada hal-hal yang kita nggak punya kayak gitu. Karena di dewasa ini kita itu kita tuh nggak bisa menggerakkan usaha kita sendirian gitu, tapi kita harus berusaha untuk berkolaborasi dengan orang lain, dengan mereka yang mempunyai resource yang lebih banyak, dan kita bisa sharing value bersama kayak gitu. Karena kalau kita bergerak sendiri itu akan melelahkan gitu, apalagi teman-teman yang bergerak di sisi sosial itu akan jauh lebih besar peluangnya untuk mendapatkan partner kayak gitu. Karena yaitu yang teman-teman bisa jual, sharing yang dilakukan tuh bukan sharing material gitu, bukan sharing duit gitu, tapi lebih ke sharing value kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa kolaborasi sama perusahaan-perusahaan yang dia itu pun perusahaan-perusahaan besar
yang mana dia itu punya semangat untuk menggerakkan masyarakat lokal kayak gitu. Itu teman-teman coba bikin proposal ke mereka dan mereka bantu untuk pendanaan, dan itu akan jauh lebih mudah peluangnya untuk bisa didapetin gitu. Kayak gitu. Jadi peluang untuk mendapatkan partner ini yang bisa teman-teman maksimalkan kayak gitu. Dan partner kunci itu ada banyak ya, teman-teman bisa dari, kalau dari kita itu kita punya kolaborasi yang namanya Pentahelix, yang mana dia meliputi ada dari pemerintahan, ABCGM singkatannya, pemerintahan, A itu ada dari akademisi, dari orang-orang yang secara keilmuan dia bisa membreakdown gitu, membantu tentang bagaimana mengembangkan usaha kita, akademisi. Terus B itu bisnis, ataupun pengusaha-pengusaha lain di luar sana yang mungkin teman-teman bisa sharing value atau sharing knowledge kayak gitu. Terus C itu komunitas, teman-teman harus coba membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang punya value yang sama kayak teman-teman. Terus ada ABCG, G itu government, yang mana itu fokus pada bagaimana pemerintah gitu. Kita menjalin komunikasi dengan pemerintah. Karena emang pemerintah itu justru peluang untuk bisa ngebantu kita tuh lebih besar gitu, karena mereka punya kewenangan dan juga punya kekuasaan yang bisa akan membantu pengembangan usaha kita kayak gitu. Terus ada M, media, yaitu mereka akan membantu kita untuk dalam hal memperkenalkan produk kita kayak gitu. Itu sih 5 partner kunci yang bisa teman-teman coba kembangkan. Yang itu nanti insya Allah dari kolaborasi itu sih sebenarnya yang paling berpengaruh dalam pengembangan usaha kita. Kalau kita kenal tuh biasanya istilahnya kayak the power of silaturahmi kan. Nah ini dibenarkan juga dari prinsip bisnis model Canvas ini kayak gitu. Terus selanjutnya ada biaya produksi, itu lebih kepada cost yang harus dikeluarkan untuk kita bisa memproduksi suatu produk yang mau kita jual. Oke, selanjutnya. Ya, ini tadi penjelasannya ya. Yang kita udah bahas. Next. Nah, ibarat suatu gunung es. Jadi di sisi kanan yang tadi kita bahas itu tuh kayak ibarat atasnya gunung es gitu yang terlihat gitu. Padahal bagaimana yang terlihat di audiens kita ataupun di customer kita itu dibentuk oleh bagaimana kita merumuskan suatu usaha kita kayak gitu. Jadi untuk menentukan keberlangsungan usaha itu harus seimbang gitu antara apa yang dilihat konsumen sama apa yang yang ada di dalam dapur kita kayak gitu bahasanya. Contohnya mungkin kemarin tuh lagi rame ini nggak sih kayak Joska. Ini aku dapat insight banget sih dari Joska. Itu kan kita lihat bahwa mereka berhasil banget buat dalam hal branding, dia berhasil banget memberikan kepercayaan ke orang-orang gitu, meyakinkan orang-orang bahwa kita ini keren gitu. Tapi ternyata itu tidak didasari dengan dapurnya tuh nggak dikuatin gitu. Mereka ternyata punya sistem manajerial yang kurang baik. Terus mereka juga ternyata banyak kali kekeosan kan, masih banyak klien-klien yang merasa dirugikan kayak gitu. Itulah salah satu contoh kenapa antara apa yang dilihat sama pelanggan kita dan juga bagaimana kita menguatkan tim itu tuh harus seimbang gitu, nggak boleh besar di atas gitu. Kalau besar di atas nanti brandingnya terlalu bagus tapi kita nggak nyiapin SDM, itu nanti bakal jadi kayak yang Joska itu gitu, akan tenggelam gitu. Makanya harus seimbang. Kalau lebih bagus tuh teman-teman harus kuatin dulu dapurnya kayak gitu, kuatkan timnya, kuatkan perencanaannya kayak gitu. Baru nanti teman-teman coba membreakdown bagaimana cara branding dan juga marketing yang bisa teman-teman coba lakukan kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tadi penyampaian hari ini bisa teman-teman terima, dapat banyak insight yang bisa membantu teman-teman dalam mengembangkan usaha yang teman-teman lagi pegang, atau mungkin teman-teman ya emang ada niat untuk bergerak di bidang bisnis gitu, pengen memulai usaha tapi bingung dari mana, mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk untuk memulainya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa banget untuk diskusi lebih lanjut ke akun sosial The Local Enablers atau ke akun aku.
Dan teman-teman mungkin yang daerahnya mungkin di Bandung gitu, mungkin bisa banget main-main ke kita. Karena kita letaknya di Jatinangor, kita terbuka buat siapapun yang mau belajar tentang berbisnis, kayak gitu-gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan lagi ke moderator. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nuha. Ini itu buat aku betul-betul kayak new insight banget ya. Ini tuh berguna banget buat develop specific produk yang kita punya gitu, IAS Indonesia gitu kan. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab 10 menit ya. Yang punya pertanyaan bisa langsung aja isi di kolom komentar sebelum kita masuk ke sesi workshop yang pastinya bakal dipandu langsung sama Kak Nuha, dan ini pasti lebih bermanfaat lagi gitu ya. Sangat bermanfaat. Oke. Dan jangan lupa juga untuk masuk ke kelompok-kelompok yang sudah dibagikan di grup Finance Class 2020. Nanti aku pun akan menyampaikannya, tapi kita sesi tanya jawab dulu ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Kak. Pertanyaan dari Kak Anindya Evan, LC UNEJ. Kak, makasih banyak pemaparan materinya yang sangat menginspirasi kami. Ingin bertanya, Kak, bagaimana jika produk kita tidak memiliki value, tidak berasal dari masalah, apakah tidak apa-apa berhubungan dengan kelanjutan usahanya? Terima kasih, Kak. Nah, silakan dijawab, Kak Nuha. Oke, makasih banget ya, Anindya Evan. Oke, jadi ketika setelah teman-teman dapat pemaparan ini kan teman-teman jadi tahu kan posisi usaha teman-teman tuh ada di titik mana gitu. Sebenarnya untuk keberlanjutan usaha teman-teman bisa untuk terus melanjutkannya gitu. Tapi ketika kondisinya belum ada value, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tetap jalanin sambil teman-teman mencari kira-kira value apa yang bisa disisipkan di dalam usaha teman-teman kayak gitu. Kalau di tahapan usaha The Local Enablers yang coba bisa kita bina ke pengusaha-pengusaha baru lokal, itu biasanya kita punya ada 5 tahapan, yang mana tahapan pertama itu lebih kepada aksi gitu, lebih kepada ya udah mulai aja dulu gitu. Usahanya tuh yang penting tuh mulai dulu gitu, bukan kita bikin BMC dulu. Itu yang kita gadang-gadang gitu, karena kadang kita tuh apalagi mahasiswa ya sering kali idealis ngerasa bahwa usahanya kita planningnya masih kurang kuat nih kayak gitu. Tapi maksudnya itu sebenarnya bagian dari proses sih, yang mana kita nggak bisa bikin suatu usaha yang sempurna kalau kita itu belum melewati proses-proses yang udah kita mulai dari sebelumnya kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk keberlanjutan usaha itu bakal tetap masih bisa dijalankan. Buktinya sejauh ini sekarang kan usaha itu kalau dia nggak punya value yang berangkat dari masalah pun laku-laku aja kan, selama usaha itu tuh dibutuhkan oleh oleh masyarakat kayak gitu, oleh orang-orang, peminatnya tuh banyak, usaha itu akan terus berjalan kayak gitu. Cuman kan akan beda-beda kan, kayak sekali orang beli, mungkin dia sekali beli baju kan belum tentu dia akan beli baju yang sama di tempat itu kan. Cuman yang namanya value itu akan ngebantu kita untuk mempertahankan customer kita, akan mempertahankan customer yang apalagi value-value yang kita bikin itu tuh unik dan nggak dimiliki oleh produk sejenis yang lainnya gitu. Itu akan mempertahankan customer kita untuk tetap beli barang-barangnya di kita, dan juga itu akan juga membuka peluang kita untuk bisa mendapatkan banyak customer baru kayak gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman udah memulai usaha tapi masih belum dapat value-nya, nggak apa-apa. Teman-teman terus aja usahanya tuh diberlanjutin sambil teman-teman cari kira-kira value-value apa sih yang perlu ditambahkan kayak gitu. Misalnya Anindya bisnisnya apa? Mungkin kalau misalnya bisnisnya di bidang pertanian, tapi selama ini kita cuman ngambil modalnya itu dari pasar doang, kayak gitu tuh mungkin cara menambah value-nya adalah teman-teman coba untuk menggantinya dengan itu langsung diambil dari petaninya langsung kayak gitu. Dan itu yang nanti bisa jadi suatu value kayak gitu. Jadi coba teman-teman lebih menggali lagi sih tentang kira-kira dari usaha kita tuh akan bisa menyelesaikan masalah ataupun membantu orang lainnya tuh di sisi mananya kayak gitu. Itu yang bisa jadi value kayak gitu. Terus mungkin teman-teman juga nggak asing kan sama istilah yang kayak beli
beli beli produk ini sama aja Anda donasi untuk contohnya mungkin untuk banjir di mana kayak gitu. Mungkin ada juga yang promosi bahwa barang ini akan 100% disumbangkan ke profitnya akan disumbangkan 100% ke yayasan apa kayak gitu. Itu kan biasanya banyak yang terjadi kan. Cuman kalau social enterprise ini sistem mainnya nggak kayak gitu. Kita sistem mainnya tuh lebih kepada bagaimana dampak sosial itu tuh dilibatkan langsung dalam proses pembuatan produknya itu sendiri kayak gitu. Jadi dampaknya itu dihasilkan bukan profit itu disampaikan, tapi lebih ke ya profit itu nanti akan dirasakan langsung sama si orang-orang yang ikut berkontribusi dalam pengembangan usaha kita kayak gitu. Gitu sih Anindya, semoga menjawab ya. Lanjut. Oke. Baik, terima kasih banyak kata Kak Anindya Evan katanya Kak. Nah, lanjut sekalian, ini ada pertanyaan kedua dari Safira Nurul Izzah, LCUB. Pemaparan Kakak keren banget, terima kasih Kak. Kak, bagaimana jika ketika kita menjalani pengembangan produk oleh masyarakat desa, tetapi timbul masalah baru berkaitan dengan sumber daya bahan ataupun masyarakatnya? Seperti misalnya, bahan menjadi langka karena cuaca yang tak bagus, sehingga masyarakat jadi kurang produktif. Nah, kalau seperti itu, kita yang menjembatani sebaiknya melakukan hal apa begitu, Kak? Terima kasih. Silakan Kak Nuha untuk dijawab. Oke, terima kasih banyak Safira atas pertanyaannya, keren banget. Jadi gini, sebenarnya ada alasan sih kenapa pemuda harus dipertemukan dengan masyarakat desa. Salah satunya itu adalah karena pemuda itu dia punya kapasitas intelektual yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang mereka nggak punya akses pendidikan yang sama kayak kita gitu. Apalagi kita seorang mahasiswa ya. Jadi ketika ditanya kondisi seperti ini, memang ini jadi ujian kemampuan berpikir kita sih, bagaimana kita mencari solusi dengan keadaan kayak gini gitu. Teman-teman pasti kadang ngerasain nggak sih kayak kan kalau di Twitter kan banyak kan istilah kayak Twitter do your magic segala macam kayak gitu kan. Pasti ada yang komen kayak gini, kenapa sih bapaknya nggak belajar tentang digital marketing, atau kenapa dia nggak belajar tentang ngejualin usahanya itu di marketplace kayak gitu. Nanti banyak anak muda itu yang dia tuh sebenarnya tahu jawabannya, cuman yang salah adalah mereka tuh cuman sekedar nyeplos aja gitu. Mereka nggak mau untuk turun ngebantu mereka untuk kayak gitu. Justru masyarakat lokal itu harusnya yang nggak perlu diajari, tapi lebih kepada kitanya yang harus siap untuk memfasilitasi mereka kayak gitu. Karena memang kemampuan berpikirnya juga berbeda, juga mereka juga mungkin fokusnya kepada ya udah yang penting gue aja makan hari ini tuh udah syukur gitu ya kan. Sedangkan kalau anak muda kan masih bisa berpikirnya tuh luas gitu. Berpikirnya tuh lebih kritis, lebih kreatif, lebih masih mau mencoba banyak hal gitu. Sedangkan orang-orang masyarakat kita yang mereka butuh dibantu itu mereka nggak kepikiran untuk mikir apa yang harus dilakukan gitu. Mungkin teman-teman juga melihat ada bapak-bapak yang kayaknya dari kita SD sampai kita lulus kuliah pun dia masih menjual hal yang sama ya. Sebenarnya kita juga ngerasa bahwa kok dia masih jualan itu sih, padahal kan juga nggak terlalu ramai gitu. Ya pasti kalau dari sudut pandang si bapak-bapaknya itu adalah ya mau gimana lagi gitu. Mereka nggak punya kapasitas berpikir mencari alternatif lain kayak gitu. Itulah yang ngebedain kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak memiliki privilege apalagi dalam hal intelektual dan juga pendidikan gitu. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan yaitu kita coba untuk mencari alternatif lain gitu. Yang mana kalau yang ditanyakan sama Safira itu ketika sumber bahan dasarnya itu gagal, saya bahasanya nggak bisa ada masalah kayak gitu. Coba teman-teman cari alternatif gitu. Mungkin bisa dilihat dari kira-kira bapaknya tuh si orang yang sedang kita bina itu punya kelebihan di bidang apa lagi sih yang kayaknya bisa jadi kita bantu untuk kembangin lagi kayak gitu. Atau mungkin teman-teman bisa bantu mereka untuk menambah skill baru gitu. Mungkin bagaimana cara merajut, cara pokoknya hal-hal lain yang bisa berpeluang untuk bisa menambah produktivitas mereka kayak gitu. Itu yang peran-peran kita si anak muda yang coba mencari alternatif lain. Tapi misalnya solusi yang paling konkret adalah melatih mereka untuk untuk punya skill lain gitu. Jadi
yang biasanya bekerjanya mungkin jualan cireng doang, tapi ketika kita ajarin gimana cara masak roti, mereka kan jadi menambah kapasitasnya kan, jadi mereka bisa beralih ke jualan roti kayak gitu. Jadi makanya cara mengembangkan orang paling dahsyat itu adalah kita bantu mereka untuk menambah skill baru sih. Itu yang jauh lebih impactful dan juga berdampak. Gitu. Semoga membantu ya jawabannya Safira. Baik, terima kasih Kak Nuha. Bagaimana Kak Safira, apakah terjawab? Baik, wah terima kasih banyak Kak, katanya. Nah, mungkin ini ya pertanyaan terakhir dulu ya. Nanti yang belum terjawab bisa di PC kali ya via WhatsApp atau kami sampaikan di grup. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dulu untuk sesi ini. Ada Kak Reynaldi dari LC Unram. Terima kasih banyak atas materinya, Kak. Saya tertarik dengan pemaparan Kakak tentang sisi dalam harus lebih kuat daripada sisi luar. Kenyataannya, membangun skill dan sinergi dalam berbisnis itu tidak mudah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membangun keduanya dan memaintenance-nya gitu, Kak? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak Nuha. Oke, makasih banyak buat Reynaldi. Ya, jadi sebenarnya memang bagaimana cara membangun keduanya itu bisa diawali dengan yang paling penting ada yang bawah gitu. Jadi sisi luar itu sebenarnya adalah refleksi dari bagaimana sisi bawahnya gitu, sisi dalamnya kayak gitu. Akan beda kondisi di mana kita lebih fokus ke branding dan marketing ya, kayak gitu. Jadi kalau dari kita The Local Enablers itu kita biasanya mengajarin orang-orang yang memulai usaha untuk fokus dulu di penguatan timnya, kita fokus dulu membangun jejaringnya kayak gitu. Itu adalah aset-aset yang tidak terlihat kayak gitu. Jadi bahasanya adalah kalau yang di Gunung Es tuh yang terlihat tuh kita nyebutnya itu sebagai tangible asset atau aset-aset yang emang bisa diperhitungkan, bisa dikalkulasi. Sedangkan yang sisi bawahnya itu adalah intangible asset. Itu yang paling mahal dan nggak bernilai dan itu butuh proses. Dan keduanya itu ada timbal baliknya, dalam artian ada kayak hubungan ketersinambungan gitu. Kalau misalnya teman-teman fokus ke intangible asset ini, nanti cepat atau lambat sebenarnya tangible assetnya itu juga akan terus meningkat kayak gitu. Jadi kalau gimana caranya, ya udah fokus dulu aja di bawahnya kayak gitu. Dan teman-teman juga dalam bertim ataupun mungkin dalam mengembangkan ini belajarlah untuk jangan bergerak sendiri kayak gitu. Itu kunci banget sih. Apalagi teman-teman kalau mau memulai usaha kan kadang ngerasa kayak ya udah aku adalah CEO, kita adalah Chief Everything Officer yang mana kita dari pengemasan dari segalanya itu kita yang ngurus gitu. Tapi kita nggak punya waktu untuk menambah wawasan, coba kita kenalan sama orang baru kayak gitu. Yang mana itu tuh sebenarnya lebih aset yang lebih strategis kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen ada rencana untuk berbisnis, teman-teman coba mungkin berbagi roles gitu. Jadi teman-teman fokus ke strategisnya, coba mengembangkan jejaringnya, memperkenalkan produk ke orang-orang banyak, dan juga ada orang yang fokus ke teknikalnya kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang punya kemampuan berpikir sangat taktis dan juga strategis tuh dihabiskan, energinya itu udah terhabiskan dengan kita melakukan hal-hal teknis yang itu cukup melelahkan kayak gitu. Jadi coba fokus kepada hal-hal yang lebih strategis daripada hal-hal yang teknikal kayak gitu. Itu sih ngebangun tim dan juga memperkuat skill dan juga ada 3 hal sih sebenarnya. Yang pertama itu ngebangun tim, membangun interaksi satu sama lain, menguatkan visi segala macam. Terus yang kedua itu adalah penguatan skill dari orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi harus ada pembelajaran baru yang teman-teman harus berusaha untuk ditambah gitu tiap orang. Gitu. Jadi kalau di Local Enablers itu kita punya value, salah satu value ciri khas kita itu adalah sharing knowledge gitu. Dimana misalnya aku hari ini tuh habis ikut seminar apa gitu. Nah itu kita punya kewajiban untuk menyampaikannya ke teman-teman setim itu gitu. Jadi jangan sampai ilmu itu cuma dipendam sama kita doang gitu. Tapi kita juga harus bantu untuk menyebarkan knowledge itu ke tim kita biar kapasitas mereka juga terus meningkat kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah kita fokus membangun jejaring, kita bersilaturahmi. Mungkin teman-teman bisa lihat apakah kenalan teman dekat teman-teman itu adalah orang-orang yang sama gitu,
atau teman-teman punya banyak kenalan baru kayak gitu. Karena semakin banyak teman-teman berjejaring, itulah peluang teman-teman untuk bisa mengembangkan usaha teman-teman tuh jauh lebih besar kayak gitu. Gitu. Semoga terjawab ya Reynaldi. Baik Kak Nuha, terima kasih banyak. Bagaimana Kak Reynaldi? Oh iya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Jessica, mohon maaf, kami akan jawab via WhatsApp ya, karena waktunya kita udah masuk ke sesi workshop gitu, Kak. Bagaimana Kak Rinaldi? Nah, terima kasih banyak Kak, helpful katanya Kak. Oke. Oke. Nah, tadi adalah penutup dari sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi workshop. Nah, workshop ini akan dipandu langsung oleh Kak Nuha. Tapi sebelumnya aku mau memaparkan dulu ya tentang beberapa kelompoknya dan juga visi produk apa yang sebagai bahan workshop kita hari ini gitu. Nah, pembagian kelompoknya itu udah dikirimkan link atau udah di-invite sama tim dari Board Finance untuk masuk ke dalam beberapa kelompok. Ada 5 kelompok. Nah, di sini kita mengambil VCP produk yang ada di IAS, namun kami mengambil yang versi lebih baru gitu. Jadi baru berkembang gitu. Jadi kita nggak mengambil produk-produk yang sudah memang lama dan juga udah lebih keren lagi daripada produk baru yang baru dicanangkan atau baru launch gitu, baru muncul gitu. Nah, di sini ada kelompok 1 dengan produk VCO dari LC Unud. Nah, ini adalah virgin coconut oil, yaitu minyak nabati yang berasal dari daging buah kelapa segar. Di sini ada nama-nama yang tertera, dan lebih lengkapnya sebenarnya kita sudah mengirimkan juga Excel-nya ya. Masuk ke grup mananya, dan harus seperti apanya. Dan juga di grup-grup kelompok, kami telah mengirimkan link untuk masuk ke dalam bisnis model Canvas yang tadi Kakak Nuha jelaskan. Nah, di situ sudah dikirimkan ke kelompok-kelompok, tapi nanti Kak Nuha juga akan lebih memandu untuk workshop-nya. Nah, ini aku akan menyampaikan dulu sedikit tentang produk-produknya. Nah, yang kelompok 2 kebagian produk Sobar, yaitu dari LC Unage. Nah, Sobar merupakan kopi herbal yang berbahan dasar dari kapulaga. Nah, ini udah keren ya. Kelompok 3 kebagian produk Cogan, asik Cogan dari LCUB, yaitu cookies yang berbahan dasar ubi ganyong. Selanjutnya ada yang keempat, itu produk Mujarab dari LCIPB. Nah, produk ini merupakan produk jamu siap minum dalam kemasan botol plastik dan jamu instan seduh dalam kemasan saset aluminium foil. Selanjutnya ada kelompok 5 dari LCUNS, yaitu produk kumbang buah. Kue tambang buah yang berasal dari berbagai macam buah-buahan, dan ini ada Instagramnya juga tadi kami cantumkan. Nah, selanjutnya langsung aja ke Kak Nuha untuk memandu workshop kali ini. Silakan, Kak. Oke, makasih banyak ya moderator. Nah, teman-teman udah pada bergabung di muralnya belum? Ini baru ada 16 online user. Teman-teman bisa join, itu langsung kita masuk ke nanti apa namanya, harus dipakai PC ya. Soalnya kalau pakai HP nggak bisa. Oh ya, sama mau minta tolong dong buat teman-teman apa namanya panitia, minta tolong itu buat daftar kelompok bukan, yang ada di muralnya itu, yang kelompoknya itu coba diedit gitu. Dimana dikasih tahu, misalnya ini ada mujarab, tadi kan ngejelasin tentang dia tuh jamu. Nah, tuh ditulis mujarab jamu gitu. Karena kan nggak semua orang yang ada di sini kan pada tahu kan ini produk tentang apa kayak gitu. Biar mereka kebayang kayak gitu ya, teman-teman panitia minta tolong untuk diedit. Cogan tuh produk apa, ntar ditambahin kurung aja. Oke, kita sambil nunggu teman-teman bergabung di muralnya. Oke. Sebenarnya ada yang udah pernah pakai mural belum? Mungkin kita bisa komen ya, komen di chat. Atau ada yang baru pakai? Oke.
Oke, sip nih panitia udah mulai ngedit ya. Kita teman-teman mungkin bisa fokus dulu ke sini. Kita sambil nunggu peserta yang lain. Aku coba share ini ya. Kakak moderator, aku mau coba share screen. Jadi kita bisa memastikan kita ada di layar yang sama. Sambil aku memperkenalkan tentang aplikasi mural ini sambil nunggu peserta yang lain. Boleh Kak, silakan Kak. Oke. Sip. Aku share screen nih. Ya, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Mungkin kita bisa nanti ditanyakan aja lewat DM Instagram TLE atau mungkin bisa lewat ke akun aku juga boleh. Gitu. Ntar aku lagi share screen. Teman-teman ada kendala buat masuk di muralnya? Kayak sambil mungkin teman-teman bisa explore dulu. Teman-teman bisa explore dulu tentang aplikasinya. Jadi ini sebenarnya aplikasi lebih ke brainstorming secara virtual, di mana teman-teman, apalagi sekarang dengan kondisi pandemi yang nggak memungkinkan kita untuk berkumpul langsung gitu, untuk bisa saling berbagi, bertukar pikiran, dan aplikasi ini tuh sangat ngebantu kita gitu, untuk kita long distance, tapi kita tetap merasa dekat secara ide, kita bisa saling menuangkannya bareng-bareng, kayak gitu. Oke, sekarang udah ada 40 online user. Oke, ini kok nggak bisa di-summon everyone ya? Oke, sebelumnya aku mau coba perkenalkan ke teman-teman tentang, semoga nggak nge-lag ya, nih pesertanya banyak banget ya. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di layar Google Meet ya. Aku coba mau memperkenalkan dulu tentang mural ini, biar teman-teman nggak kaget tentang bagaimana cara penggunaannya. Jadi di ujung sini, di sisi kiri ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah menu-menu yang bisa teman-teman lihat untuk teman-teman mengeksplor tentang aplikasi ini. Dan paling di hari ini kita bakal fokus kepada di sisi kiri ini, yaitu kita bisa menulis tentang ide-ide. Di sticky note yang berwarna-warni ini, teman-teman bisa pilih warna yang teman-teman suka untuk menuliskan ide-ide teman-teman, kayak gitu. Terus di sini nanti juga aku di pengisian nanti bakal aku coba bimbing tiap sekali pengisian, nanti aku coba kasih waktu. Nanti waktunya tuh akan muncul di sisi atas ini. Di sisi atas ini, di mana nanti akan ada pengingatnya gitu. Kalau waktu pengisian teman-teman nanti tuh berapa menit kayak gitu. Terus apalagi ya aplikasi yang harus diinin. Oh ya, dan ini kan di sini ada 6 bagian. Nah, bagian ini disebut dengan yang namanya disebut dengan yang namanya kanvas. Kayak gitu. Kanvas tuh ngebantu, ada tools kita untuk membantu kita untuk cara berpikir kayak gitu. Terus selanjutnya ntar teman-teman diharapkan untuk berkontribusi aktif untuk mengisi ide-ide yang mau teman-teman tuangkan dalam masing-masing kelompok kayak gitu. Dan mungkin kalau aku sih yakin sih teman-teman di sini kan masih pada muda dan notabene adalah generasi Z yang mereka nggak sulit gitu untuk mengikuti aplikasi baru kayak gitu, walaupun mungkin butuh penyesuaian, tapi untuk sejauh ini akan lebih memudahkan. Nah, ini kursornya udah kelihatan. Ada banyak yang bergabung. Oke, di sini ada 46 online user. Mungkin kita ada teman-teman yang lagi menunggu. Teman-teman kalau misalnya mau ngomong, nanya, itu bisa langsung pakai suara ya. Soalnya kita fokusnya lebih ke mural sih. Jadi kalau di chat mungkin aku nggak kebaca. Gitu. Oke. Kok agak nge-lag ya? Oke. Udah, mungkin teman-teman bisa fokus ke kelompoknya masing-masing di Zoom. Teman-teman bisa langsung Zoom aja bagian kelompoknya masing-masing. Tadi panitia udah memaparkan tentang apa itu produk, tentang apa aja. Jadi di sini aku coba bantu
nge-bridging ke teman-teman kayak gitu. Oke. Sekarang kita akan lihat di sisi sini. Tadi kan kita udah bahas kan tentang perbagian. Semoga teman-teman nggak lupa ya. Gitu. Oke. Sekarang kita teman-teman bisa fokus ke value proposition dulu. Oke. Kok di sini blur ya? Kemarin nggak blur. Ini ada 47 online user, kayaknya makin banyak. Teman-teman bisa fokus ya. Apanya yang di-lock ya? Kalau untuk kanvasnya emang sengaja aku lock, terus juga ininya juga aku lock, tapi buat sticky note-nya nggak aku lock gitu, karena khawatir ada yang kepencet-pencet, nggak sengaja mencet. Jadi biar nggak berantakan kayak gitu. Tapi yang pasti teman-teman bisa menggeser-geserkan sticky note-nya satu-satu. Kayak gitu. Jadi ntar cara pengisian kita hari ini tuh kita bakal teman-teman diminta untuk memasukkan ide-ide terkait perbagiannya masing-masing pakai sticky note, dan di sini nggak boleh ada diskusi karena kita di sini akan ngebantu teman-teman untuk memfasilitasi teman-teman untuk memberikan ide-ide yang kreatif gitu untuk pengembangan bisnisnya. Ini teman-teman mungkin bisa komen ya di Google Meet, bilang kalau misalnya teman-teman udah standby di kelompoknya masing-masing. Gitu, nanti kalau teman-teman udah standby di kelompoknya masing-masing, kita bisa mulai langsung. Oke, udah pada mulai? Udah pada standby? Oke. Ini di Zoom nggak pecah kan? Kemarin sih nggak pecah. Agak pecah sih Kak itunya yang artinya. Oh iya. Uh-uh. Oke, udah ntar kita iniin satu-satu aja deh, pelan-pelan. Siap. Oke, mungkin teman-teman bisa zoom di value proposition. Di bagian value proposition tiap masing-masing kelompok ya. Kita akan mulai di value proposition. Mungkin untuk mengingatkan kembali, value proposition itu adalah nilai tambah yang ingin teman-teman jual. Ini nggak blurnya alhamdulillah. Nah, ini ada penjelasannya ya di tiap bagian. Mungkin kita bisa langsung mulai aja. Nanti aku kasih timer sekitar 5 menitan, kebanyakan ya, 4 menitan, untuk teman-teman coba tuangkan kira-kira dari produk yang teman-teman dapat itu apa yang mau jadi value proposition teman-teman gitu. Apa yang jadi nilai tambah teman-teman gitu. Tadi kan di poin yang pas tadi pemaparan udah kita jelaskan kan. Kayak gitu. Nanti cara pengisiannya tinggal teman-teman bisa copy paste langsung atau teman-teman pilih sticky note baru di sisi kiri. Kayak gitu. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan belum? Mungkin dari panitia juga kalau ada yang merasa ada pemaparan yang kurang jelas. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mulai di value proposition. Aku kasih waktu 4 menit dari sekarang. Teman-teman bisa pasti kira-kira value apa yang mau di-deliver ke customer teman-teman dengan produk-produk yang udah ditentukan sama panitia. Gitu. Oke. Jadi kayaknya orangnya banyak jadi nge-lag ya. Oke, 4 menit dari sekarang. Teman-teman bisa lihat kan ada timer di ujung atas. Oke. Ada 3 menit 59 detik lagi. Ya. Mungkin aku bakal coba intip ke tiap bagian. Ini belum pada ngisi ya? Oh, udah. Oke. Okay. 48. Di aku belum ada ini ya. Ini kayaknya koneksinya deh.
Teman-teman udah mulai pada mengisi. Sudah Kak, beberapa udah pada isi. Oke. Iya, Kak. Jadi udah mulai kelihatan. Nih kayaknya internet aku agak nge-lag deh. Oke, teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung aja tanyain ya. Kita masih ada waktu 2 menit 40 detik. Oke. Teman-teman bisa pakai aplikasi ini secara gratis, bisa, dan mereka punya banyak kanvas yang mungkin teman-teman bisa pakai dengan sesuai kebutuhan teman-teman. Ini paling ramai itu ada di kelompok 5 ya, yang kumbang buah. Iya, Kak nih. Iya. Oke, waktunya masih 2 menit lagi. Maaf, panitia ada yang ini nggak? Ada yang lancar nggak muralnya? Oh, biar aku nge-lag ya. Mungkin bisa aku coba kali ya, Kak? Oh iya, Sama aku aja kali ya. oke. Sip. Sebentar ya, Kak. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung tanyain aja ya, biar nggak krik-krik. Mungkin kita bisa saling ngobrol di sini. Gitu. Oke. Di sini yang VCO udah mulai rame. Oh ya, warnanya bebas ya, boleh. Nggak harus yang udah dikasih sama template-nya. Mungkin teman-teman mau mengeksplor warna lain. Oke, ini kelompok 5 rame banget nih. Oke, jadi ada alasan juga sih kenapa kita pakainya sticky note, yaitu kita mencoba untuk mengakomodir semua pemikiran, karena terkadang kalau misalnya kita pakai diskusi kan nggak semua orang tuh bisa ngomong kan. Ada yang dia lebih suka pakai menulis, ada yang mereka kurang vokal juga, tapi mereka juga bisa jadi punya ide-ide keren. Makanya dengan adanya penggunaan sticky note kayak gini, ini bakal memudahkan teman-teman. Oke, ini masih ada 14 detik. Aku mau coba cek. Masing-masing, ini kelompok mujarab masih dikit ya? Yuk. Coba teman-teman silakan menulis yang banyak, karena tidak ada yang akan disalahkan di sini. Sama kumbang buah nih. Ini rame banget. Keren banget nih, keren. Jangan lupa ya teman-teman, di-share juga experience hari ini ke akun sosial media teman-teman. Jadi biar makin banyak yang tahu gitu. Oh, ternyata ada aplikasi yang bisa ngebantu kita nih buat brainstorming walaupun harus LDR-an kayak gini, kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya organisasi kan jangan sampai gara-gara pandemi ini kita jadi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Padahal masih banyak alternatif yang bisa teman-teman lakukan. Itu makin banyak. Oke, ini waktunya habis. Butuh tambahan waktu nggak kira-kira? Kayaknya ini udah banyak sih, Kak. Oke. Udah pada ngisi banyak. Aku Zoom kali ya, Kak? Ini di Zoom aja. Oke. Ini keren banget dari... Ini kelompok 1 nih. Kopi. Oke, ini mantap. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan selanjutnya. Ada yang masih ingat setelah value proposition apa? Yaitu kita memilih untuk customer segment. Jadi kita langsung pindah ke sisi kanan. Bisa di zoom. Oke. Di customer segment ini teman-teman diminta untuk menggambarkan gitu. Kira-kira produk yang mau teman-teman bikin itu akan cocok
di orang yang kayak gimana sih, dari mungkin usianya berapa, jenis kelaminnya apa, terus bagaimana minat mereka. Nah, silakan ditulis di bagian customer segment kayak gitu ya. Jadi kayak yang misalnya VCO, minyak bahan kelapa ini kira-kira cocoknya tuh buat siapa sih, orang kayak apa sih yang kira-kira akan sangat membutuhkan si VCO ini kayak gitu. Terus juga misalnya di apa namanya, di yang cookies ini juga kira-kira produk yang teman-teman tawarkan ini cocoknya akan disegmentasi orang yang kayak gimana sih. Silakan teman-teman tulis di situ. Tiap orang nggak harus ngasih satu sticky note ya, tapi bisa sebanyak-banyaknya sih kayak gitu. Karena di sini kan kita berusaha untuk memberikan apa ya, membantu teman-teman untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif teman-teman kayak gitu. Justru semakin banyak ide itu makin memperlihatkan bahwa oh anak IAS nih orangnya sangat kreatif nih kayak gitu. Jadi kalau bisa sampai full satu kotak kalau biar rame ya. Terus jamu, terus atau kue tambahan bahan buah tuh juga kira-kira orang kayak gimana sih yang cocok kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, mungkin aku kasih waktu 5 menit aja ya, teman-teman bisa coba mengidentifikasikan segmen customer yang kayak apa sih yang mau teman-teman coba untuk dekati gitu. Aku kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan langsung ditulis. Mungkin panitia bisa bantu merapikan ya. Baik, Kak. 5 menit dari sekarang. Okay. Wait, aku tertarik sih sama pertanyaan Jessica tadi yang belum sempat dijawab. Mungkin sambil nunggu teman-teman, aku mau jawab juga ya. Jadi Jessica nanya kalau gimana, apakah mungkin bila awalnya usaha yang kita jalankan secara kolaborasi, dalam hal ini IAS bersama masyarakat, kemudian akhirnya bisa menyerahkannya kepada masyarakat? Jawabannya bisa banget. Jadi emang kita kalau yang di TLA itu kita nggak pengen kita masyarakat lokal itu bergantung kepada kita gitu. Kita pada akhirnya itu apa ya, misi kita itu adalah membangun biar masyarakat lokal itu mandiri kayak gitu. Yaitu makanya kalau di kita itu pemuda itu diturunkannya itu juga nggak selamanya, tapi lebih kita punya rentang waktu mungkin setahun kita di situ fokus mengembangkan kapasitas, mengajari mereka segala macam hingga akhirnya mereka siap untuk dilepas sendiri kayak gitu. Jadi ketika harapannya ketika teman-teman pun udah nggak di IAS lagi, desa binaannya yang udah teman-teman bina itu bisa bergerak sendiri secara mandiri kayak gitu. Jadi jangan sampai mereka bergerak tuh hanya karena ada kita kayak gitu. Karena pada akhirnya ya tiap orang harus apa ya, bisa untuk mengembangkannya usahanya sendiri-sendiri kayak gitu. Makanya untuk mengukur keberhasilannya adalah seberapa jauh sih kita udah berusaha untuk meningkatkan kapasitas mereka kayak gitu. Karena kapasitas itulah yang nantinya akan menentukan seseorang tuh bisa beradaptasi dengan segala kondisi yang terjadi kayak gitu. Jadi fokusnya bukan hanya mengembangkan produk mereka, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengembangkan manusia-manusianya. Kayak gitu ya Jessica, semoga terjawab. Boleh diituin nggak Kak, dilanjutin? Di TLE ada pengalaman nggak Kak kayak ngelepas gitu buat masyarakatnya? Banyak. Kita kan juga kita kan nggak bisa fokus doang kan, dan kita juga SDM-nya nggak sebanyak itu gitu. Makanya kita tuh kayak punya program itu tuh biasanya cuma sekitar setahun kayak gitu-gitu untuk kita fokus ke pembangunan sumber dayanya itu gitu. Kita memilih, kalau kita tuh ada yang namanya tuh local genius, mungkin teman-teman IAS juga tahu. Kita tuh melihat gitu, kita setelah turun ke masyarakat, kira-kira kan pasti ada orang-orang tuh yang mereka itu kalau kita lihat tuh mereka unggul secara pemikiran, dan itu natural gitu aja gitu. Dan local genius ini yang harus kita temukan, karena mereka yang akan lebih mudah menerima masukan dari kita, dan mereka mempunyai kekuatan untuk bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Jadi kalau nggak mau capek, cara paling cepatnya itu adalah kita temukan si local genius itu gitu. Mereka lah yang nanti akan
mereka adalah masyarakat di situ yang nanti mereka lah yang nanti akan menggerakkan itu gitu. Kalau di TLI kita pernah kenal sama yang namanya desa berdaya, mereka sistemnya kayak gitu. Di desa berdaya itu mereka orangnya sedikit, tapi mereka fokus ke menurunkan, mereka melakukan training ke lokal jenis itu yang mana itu dipilih dari si masyarakat lokal itu sendiri, yang mana mereka udah punya mental model yang cocok gitu, yang mereka punya kemampuan untuk menggerakkan orang-orang kayak gitu. Cuman tinggal dipermak dikit aja dari kitanya gitu. Itu sih cara cepat gitu. Jadi nggak semuanya itu kita, tapi kita lebih mengambil intervensi untuk mengembangkan orang-orang yang bisa dikembangkan gitu. Gitu Jessica. Jadi kalau kita mau ngajarin orang dari nol kan juga capek ya, karena apalagi kan kalau orang udah tua kayak itu kan juga kemampuan dia juga nggak bisa sebegitunya. Nah, paling gampang tuh adalah ke local genius itu. Biasanya anak muda, mereka cukup punya pengaruh. Nah, itu sih orang-orang yang paling bisa kita andalkan. Gitu. Wow, terima kasih Kak. Soalnya itulah kadang udah terlanjur jalan berapa tahun, nanti mau lepasnya tuh susah, gimana caranya kayak gitu. Soalnya kan tiap kita kan juga punya urusan sendiri-sendiri kan, punya target sendiri kayak gitu. Kita juga berharapnya kalau kita udah selesai sama satu desa kan bisa beranjak ke desa lain gitu kan Kak maksudnya. Iya, betul banget. Kayak gitu. Thank you Kak. Nihuy, kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan lagi ya. Oke. Ini 5 menit kayaknya kelamaan gak sih? Iya deh, Kak, kayaknya kelamaan. Soalnya ini udah banyak juga ya ternyata. Iya. Wah, bagus-bagus. Udah berisi. Berisi. Oke. Sip. Oke, mungkin aku cukupin aja ya timernya. Mungkin teman-teman yang belum menyelesaikan bisa langsung diselesaikan. Kita selanjutnya bisa bergeser ke sisi customer relationship. Jadi, fokus ke customer relationship. Jadi kan tadi kita udah menentukan nih, customer segment kita itu siapa aja, orang yang kayak gimana. Kayak gitu. Tuh, kemudian nanti teman-teman bisa di customer relationship ini teman-teman bisa coba dipetakan nih kira-kira kita tuh harus melakukan apa nih untuk bisa mempertahankan customer yang udah pernah beli barangnya di kita, sama kita bisa bagaimana caranya biar kita itu bisa menggayat customer baru kayak gitu. Itu sih yang bagian customer relationship. Jadi hubungan antar penjual dan pembelinya itu mau dibangun kayak apa sih? Ya mungkin teman-teman bisa coba breakdown di sini, tuliskan ide-ide teman-teman tentang gimana cara ngebangun relasi dengan si customer kita. Gitu. Mungkin paham kan maksudnya? Ntar kalau ada yang mau ditanyain silakan ditanyain by mic ya. Oke, aku kasih waktu mungkin biar nggak kelamaan kayak 5 menit, kita 3 menit lah ya. Oke, 3 menit dari sekarang. Apa belum muncul? Iya, agak itu kali ya Kak, agak nge-lag kali ya. Langsung gerak aja ya. Ini banyak banget nih, semangat nih. 56 online user. Ini aku sambil survei kali ya ke tim-tim yang udah ngisi nih. Boleh dibacain satu-satu tuh. Nih contohnya nih dari kelompok 1, VCO. Customer relationship-nya testimoni, member card, games, free delivery order. Oke. Keren-keren ya Kak. Terus kelompok yang lainnya gimana tuh? Nih kelompok 2 Sobar, diskon. Baru ada diskon nih, lagi pada mikir nih kayaknya. Oke. Selanjutnya nih kelompok 3 dulu ya. Di kelompok 3 ada Cogan. Potongan harga pembelian ketiga. Asik, spesifik banget ya. Edisi spesial Hari Besar Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.
Panggilan khusus untuk customer cowok ganteng. Aduh, ini kenapa? Kreatif banget. Kreatif banget nih. Selanjutnya kelompok 4 dari Mujarab nih. Customer relationship-nya adain diskon dengan jumlah pembelian tertentu. Ada paket pembelian. Baru segitu nih, lagi pada mikir. Terus kelompok 5, kumbang buah. Banyak banget nih, ribet banget ya dari tadi kelompok 5 nih. Buat tester, keroyokan ya? keroyokan mainnya. Edit foto Jokowi megang produk kita. Oke. Keren. Buat tester pakai produk yang enak. Nggak apa-apa punya kita juga, bukan punya kita juga. Oke, ya udah deh. Sama anak IAS. Beli 1 diskon berikutnya. Giveaway. Tukeran buah dan kumbang buah. Aduh, ini nggak ngerti lagi deh. Pokoknya kreatif pakai banget ya. Iya, betul. Oke. Oh ya, kalau di design thinking ini, kita tuh ada discover sama ideasi gitu. Jadi, kan teman-teman di sini udah ngasih ide banyak nih. Nah, itu kan perlu, nggak semua hal bisa dieksekusikan. Nah, itu perlu ada ideasi, di mana kita saling berkumpul. Nah, disinilah yang namanya dialog tuh baru boleh dilakukan gitu. Jadi, kita kumpulin dulu ide-idenya, kita paparin semuanya tuh usul apa aja, terus baru di situ kita tentuin kira-kira kita mau ambil yang mana, kayak gitu. Karena kadang kalau di budaya kita kan kita lebih fokus, ya udah dialog aja dulu gitu. Tapi kita bahasanya kayak membungkam suara-suara yang tidak terdengar, kayak gitu. Dan si design thinking ini berusaha untuk mengantisipasi hal itu. Makanya dia yang namanya ideasi ataupun brainstorming tuh harus dilakukan semua orang gitu. Semua orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Oke, masih ada 1 menit. Itu tulisannya ditutupin juga nggak apa-apa sih. Tulisan dari kanvasnya. Gimana? Rame banget nih. Rame banget nih, Kak. Pada exciting ya kayaknya. Karena emang ini baru juga kayaknya, baru kita kenal gitu, Kak. Memang penemuan mujarab di era long distance ini. Sih, keren, betul banget. Ini bisa banget diaplikasiin ya, betul banget kata Kakak. Karena itu emang ya online, mau gimana lagi ketemunya juga, ya paling Google Meet gitu kan. Ini keren banget sih, Kak. Terus yang menarik tuh mungkin yang relate sama teman-teman tuh di sini ada Canvas Project Management. Jadi teman-teman bisa nge-tracking nih, kayak kan kalian lagi secara online kan nggak bisa ketemu langsung, tapi bisa ke-track sekarang tuh lagi ngerjain apa aja kayak gitu. Ini ada toolsnya juga di aplikasi ini kayak gitu. Oke. Oh, udah habis sih, Kak, waktunya nih. Oke, sekarang kita masuk ke tadi customer relationship, udah teman-teman ini kan tentukan. Sekarang kita fokus ke channel. Jadi, gimana sih cara kita untuk bisa lewat saluran apa aja cara kita untuk merealisasikan si customer relationship yang tadi udah kita bikin kayak gitu. Jadi di channel ini teman-teman jadi kebayang sih gimana sih, tadi kan ada yang nulis diskon. Nah, itu diskonnya tuh mau di mana, lewat apa aja kayak gitu. Kalau teman-teman mau masukin sosial media, mungkin dikerucutin mau sosial medianya tuh apa aja kayak gitu. Gitu ya teman-teman yang buat bagian channel, pasti ini gampang sih. Atau mungkin bisa lewat website atau mungkin lewat iklan-iklan segala macam, mungkin teman-teman bisa langsung di breakdown aja di bagian channel ini. Mungkin kayak gitu ya. Kita langsung mulai aja, 3 menit dari sekarang. Oke. Ini ada yang ngisi di bagian fasilitator ya? Ketuker nih. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Iya nih teman-teman, ini yang aku liatin ini bagian fasilitator teman-teman. Betul banget. Coba langsung aja dibalikin lagi di bawah gitu, di bawah-bawah ya sticky notes-nya.
di zoom out dulu terus dibawa ke kelompok masing-masing. Oke. Ini Pak jadi penuh di fasilitator ini nih teman-teman. Iya. Oke. Apa lagi ya? Kita bacain satu-satu lagi coba. Oke, Kak. Yang di sini aja gitu. Apa yang udah di kelompoknya? Di kelompoknya. Oke. Nih dari kelompok 1 dulu ya. Aku yang bacain kali ya, Kak. Bagian channelnya ada yang ngusulin Facebook. Door to door dengan salesman atau woman. Oke. Sosial media. Instagram. Ya, itu sosial media. Ya, keren-keren. Kayak gitu. Terus kelompok 2. Sobar. Channelnya Instagram, Facebook, cafe, dan radio. Keren nih, ada yang baru, radio. Yang ketiga, kelompok Cogan, ada WhatsApp bisnis, Instagram, endorsement, ikut pameran, selipin di podcast. Wah, keren nih, kreatif-kreatif nih idenya. Oh, ikut pameran-pameran produk lokal. Keren banget. Lanjut ke kelompok nomor 4, Mujarab. Marketplace channelnya. Facebook, Instagram, televisi, oke. Televisi. Paid promote atau endorse, betul nih. Paid promote biasanya mahasiswa banyak pakai banget ya. Kita list followers, terus langsung deh posting gitu ya. Terus channel di bagian kelompok Kumbang Buah. Ada Instagram, all shop, Tokopedia, koran, iklan TV, warung sekitar, kafe maksudnya, marketplace, anak IAS, oke OLX. Ini anak IAS betul banget sih, paling oke. TikTok, oke baru segini. Masih 12 detik lagi ternyata, sebentar lagi nih keren-keren. Ini yang di fasilitator by the way masih banyak ya, bingung ini. Iya kayaknya salah naruh ya. Tuh, temen kelompokku jago-jago. Apa ini maksudnya? Coba Guys, ini punya dibaca. fasilitator, pindahin. Iya. Pada di sini. Oke lah. Sip. Udah ya, udah habis waktunya. Sip. Terima kasih banyak buat teman-teman yang semangat banget sampai naruhnya di fasilitator. Nggak apa-apa. Karena yang penting dari momen ini tuh adalah teman-teman tuh bisa ngerasain langsung gimana sih cara pembuatan suatu bisnis model gitu. Karena itu penting banget untuk membantu keberlanjutan usaha teman-teman, apalagi mungkin yang udah punya usaha ataupun yang sedang membina usaha binaan desa kayak gitu. Oke, mungkin kita selanjutnya masuk ke key activities. Jadi key activities ini lebih kepada gimana sih cara aktivitas-aktivitas apa yang harus kita lakukan untuk kita itu bisa mewujudkan si value proposition yang udah teman-teman bikin tadi kayak gitu. Jadi contohnya tadi ada yang menulis value proposition-nya itu kalau yang di kelompok 1 itu adalah coconut asli masyarakat Indonesia. Nah, itu mungkin aktivitas kuncinya bisa ditulis tentang berarti menentukan pengusaha atau mungkin aktivitas kuncinya untuk menunjang value proposition ini yang harus dilakukan adalah menentukan petani lokal daerah mana yang harus dibantu untuk yang bisa membantu mendistribusikan bahan bakunya kayak gitu. Itu salah satu contoh aktivitas. Jadi aktivitas kunci itu harus menunjang value proposition dan juga membantu juga yang di bidang customer relationship kayak gitu. Jadi lebih kepada aktivitas apa aja sih yang harus dilakuin gitu untuk bisa merealisasikan apa-apa yang udah kita tulis di bagian hubungan kita ke customer kayak gitu. Gitu ya teman-teman buat yang bagian key activities. Mungkin aku kasih waktu sekitar 3 menit dari sekarang. Teman-teman bisa langsung tuliskan. Oke, bisa langsung ditulis ya. Dan by the way nih Kak, kita bakal selesai jam 3 aja kali ya. Jadi
ini kalau sisanya belum, mungkin kan tadi udah dijelasin juga ya, jadi udah pada ngerti. Mungkin kita persingkat aja gitu ya, Kak. Oke, boleh. Oke, terima kasih, Kak. Aduh, ini yang channel fasilitator masih banyak. Ya udah deh ya. Iya. Gitu. Memang kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ditanyakan ya. Nah, betul banget. Bisa open mic ya, Kak ya? On mic gitu ya. Oke. Aku coba bacain ya yang kelompok 1, VCO nih. Key activities-nya ada pembuatan desain produk, bekerja sama dengan supplier packaging lucu, unik, mencari sponsor, terus pengelolaan, apa nih, belum selesai ya? Oh, cari bahan kemasan. Oke. Yang kelompok 2 ada sobar. Di sini ada kerjasama dengan petani desa. Membeli bahan belum selesai. Sorting dan grading bahan baku. Gabung dengan 100% Indonesia. Mencari sponsor, memasukkan ke packaging, ikut bazar-bazar pangan bulanan atau mingguan. Oke. Kelompok 3 cogan, pencarian supplier ubi ganyong. Sales to our coganers. Oke, coganers keren. Coganers. Produksi cogannya dong, asik. Ya, sana produksi. Lanjut, melakukan pembinaan pada masyarakat yang akan membuat cogan, asik. Ini bahasanya keren ya, pokoknya ini cogan gitu. Terus yang kelompok 4 mujarab, cari bahan unggulan. Pembuatan desain, iya belum selesai. Silakan deh, silakan lanjutin aja dulu. Selanjutnya ada kelompok 5, kumbang buah. Udah banyak lagi nih. Ikutin PMW. Apa tuh PMW tuh? Siapa tuh yang bisa dijelasin dong? Aku nggak tahu nih. Apa tuh PMW? Apa tuh? Coba yang nulis, boleh on nih kali ya. Oke, di sini ada evaluasi, buat packaging yang gemas, branding produk, testimoni, banterin. Apa tuh banterin? Ya udah deh, iya deh. Cari buah yang bagus, pembuatan desain produk, testimoni jujur, oke. Research pelanggan, keren-keren udah. Oke. Ini masih ada 20 detik lagi. Overall semuanya pada gampang kan mengikuti aplikasi ini? Karena pada anak muda, iya pasti cepat menyesuaikannya. Paling tadi aja yang pertama datang gitu, apaan ini gitu. Betul. Oke. Waktunya udah habis teman-teman. Mungkin kita bisa fokus ke selanjutnya. Mungkin karena kita mempersingkat, kita mungkin langsung aja ya ke key partner. Jadi mungkin sebelum kita ke key partner mau ngasih penjelasan dulu buat key resource itu, teman-teman bisa baca penjelasannya kan di Zoom itu. Jadi lebih kepada kira-kira sumber daya apa aja sih yang perlu kita butuhkan untuk kita bisa merealisasikan apa-apa yang udah kita tulis tadi di bagian activities kayak gitu. Misalnya tadi ada yang menulis harus pengen memasarkan marketing segala macam. Nah kan pasti resource yang dibutuhkan tuh adalah laptopnya, terus ada kita butuh SDM yang jago marketing kayak gitu-gitu. Jadi kurang lebih gitu ya gambaran buat key resource-nya kayak gitu. Terus mungkin selanjutnya kita langsung loncat aja ke bagian key partners. Jadi key partner itu lebih kepada orang-orang eksternal apa aja sih yang kayaknya bisa membantu kita untuk mengembangkan usaha kita kayak gitu. Nah itu yang mana unsurnya itu meliputi tadi ya ABCGM, akademisi, pebisnis, atau perusahaan, terus ada komunitasnya apa aja teman-teman bisa sebutin, terus ada pemerintahnya itu siapa, apakah Pemda atau siapa kayak gitu. Terus sama yang terakhir itu adalah media yang nanti akan membantu kita untuk memperkenalkan produk kita kayak gitu. Silakan di breakdown terkait 5 hal tadi di bagian key partner. Mungkin aku kasih waktu 2 menit dari sekarang.
Ya, ini udah pada mulai mengisi. Ya, ini kelompok kumbang buah rame banget. Ada petani buah, warga lokal, buah-buah, ibu-ibu PKK. Oh iya, key partners itu ini ya teman-teman, meluruskan juga, key partner itu bukan bukan orang-orang yang akan berkontribusi dalam hal dalam hal operasional langsung gitu, tapi lebih ke orang-orang eksternal ataupun kan kalau ini ibu-ibu yang membuatnya kayak gitu kan harusnya masuknya ke resource kan, mereka orang-orang yang terlibat di usaha kita gitu, yang akan membantu operasional usaha kita gitu. Jadi kalau key partner itu pure orang-orang yang di luar, mereka yang nggak ikut berkecimpung dalam pembuatan produk, yang tapi mereka memiliki sumber daya lebih yang kita tuh butuh kolaborasi sama mereka kayak gitu. Makanya tadi aku menyebutkan ada komunitas, ada pemerintah, ada media, ada pebisnis. Itu kan adalah orang-orang eksternal yang tidak terlibat langsung dalam operasional kayak gitu. Itu ya teman-teman buat definisi key partner. Kayak gitu. Selebgram, nah itu bisa. Terus wartawan TV bisa. Kayak gitu. Makanya key partner kan, kalau partnership kan berarti emang orang-orang yang di luar, yang mereka nggak ikut terlibat langsung dalam operasionalnya kan. Tapi kita butuh sharing resource sama mereka. Kayak gitu. Terus ini di sini ada, ini ada kelompok Sobar, Kopi Bahan Kapulaga. Mereka menuliskan komunitas pecinta kopi, yaitu relate banget karena kita butuh mereka ya untuk memperkenalkan produk kita. Terus pemerintah juga, terus komunitas pemberdayaan masyarakat, nah itu bisa kayak gitu. Terus di kelompok lain ada kelompok VCO, mereka menuliskan partnernya tuh ada dinas kesehatan, terus ada perusahaan kelapa sawit, nah itu bisa. Terus komunitas pijit, nah itu bisa banget kan, kita bisa lebih mudah untuk mendistribusikan produk kita. Terus di bidang media ada desain grafis, sosmed, kayak gitu deh. Soalnya teman-teman udah pada paham ya dari apa yang teman-teman tulis di sini. Mungkin karena waktu kita juga udah habis ya, mungkin aku juga masih gambaran dikit tentang kalau yang bagian cost structure itu lebih ke hal-hal yang akan jadi pengeluaran kita gitu. Biasanya itu berkaitan dengan biaya operasional kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tahu istilah HPP atau penentuan harga produksi kayak gitu, nah itu tuh masuknya di cost structure kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman butuh ngegaji orang, terus biaya promosi, terus biaya listrik mungkin, biaya bahan baku, nah itu dimasukin di structure. Kira-kira hal-hal apa aja yang itu mengeluarkan pengeluaran kita kayak gitu. Sedangkan di revenue stream itu seperti yang dijelaskan di bawah itu adalah hal-hal apa yang kira-kira bisa kita jual gitu, yang bisa mendatangkan revenue kepada kita. Kurang lebih kayak gitu ya, bisa berkaitan dengan dynamic pricing, terus ada fixed pricing, saya kayak produk penjualannya kayak gitu, atau mungkin kolaborasi dari hasil ya negosiasi sama partner kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya buat ininya, karena ada keterbatasan waktu, mungkin teman-teman di luar ini juga bisa banget mengisi untuk coba-coba juga. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk proses workshopnya, mungkin kita cukupkan sampai segini aja. Semoga dapat banyak insight dan juga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dan bisa makin besar nih semangatnya teman-teman untuk bisa memberdayakan masyarakat desa kayak gitu. Ini aku kembalikan aja ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Nuha atas apa-apa yang telah disampaikan. Dan ini betul-betul insight baru banget ya buat kita, dan ini betul
bisa kita pakai karena ini online gitu ya. Oke, dan yang di sini aku sambil presentation ya, sambil nge-share. Nah, di sini karena sesi workshop kita udah selesai, makasih banyak tentang materi dan udah memandu workshop kepada Kak Nuha. Selanjutnya akan ada pemberian penghargaan dari Kak Gita sebagai National Director IAS Indonesia untuk Kak Nuha. Nah, untuk Kak Gita, disilahkan ya. Oke, baik. Terima kasih, Aul, untuk waktunya. Kalau gitu, Kak, karena sudah selesai juga sesinya, luar biasa ya, karena apa? Jadi tuh di IAS tuh, Kak, ada juga namanya IAS Training Committee, tapi itu orang-orang bule semua, jadi mereka kasih training pakai mural juga. Nah, dan baru sekarang ada training kita yang kasih mural gitu, kasih pelatihan pakai mural untuk lebih apa? Pakai bahasa Indonesia kan jadi lebih apa ya, ngejelasinnya lebih mantap gitu lah. Jadi senang juga nih apa bisa ikut workshop sama Kanuha. Jadi ya karena kita online juga ini kami berikan certificate of appreciation-nya untuk Kanuha untuk mengisi workshop kita hari ini. Makasih banget Kak. Semoga selanjutnya nggak kapok gitu kalau kita undang next time ke sini. Boleh banget kok. Wah, oke deh Kak. Ini kayak Pak teman-teman pada senang banget sih. Mungkin nggak, kok cepet banget gitu ya. Padahal ini udah cukup. Udah waktunya terbatas juga. Wah, ini pada makasih nih. Wah, oke deh. Kalau gitu terima kasih banyak Kanwa. Saya mewakili teman-teman seluruh dari IAS Indonesia juga untuk kehadiran hari ini, Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima Semoga kita kasih. bisa saling belajar lagi ya. Iya. Iya, Kak. Oke deh, makasih nih Aul udah nih.